Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan kita dapat kembali berkumpul pada pagi hari ini. Kita mau mengucapkan rasa syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah setiap hati rindu akan datangnya hadirat Tuhan. Biarlah setiap hati kami rindu untuk menanyakan kebaikan Tuhan. Bersyukur
di dalam
Syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Hingga pada saat hari ini Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak boleh dapat berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan melalui mulut kami Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan dapat berkenan dalam hidup, dalam pribadi-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang memuji dan memuliakan nama-Mu dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan, hadir di tempat ini, hadir di setiap hati kami Tuhan, menyertai jalannya ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur yang tiada berkesudahan sebab karena kasih setia Tuhan. Haleluya.
setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, haleluya. Tangan Tuhan selalu pegang erat hidup kita. Amin saudara. Jadi kita tidak perlu khawatir ataupun ragu akan kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasanya yang tak tertandingi, melebihi apapun untuk kita dan untuk kerajaannya yang terbesar. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
Silakan duduk saudara. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia dalam Tuhan, sebab Tuhan akan mencurahkan kasih pada kita. Amin.
firman-Mu selalu menemaniku. Engkau yang kuat, kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Ku percaya janji
Kami bersyukur hari ini Tuhan, kalau pagi hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, inilah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah pujian kami Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi kami semua. Berikan kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau sucikan hati kami, urapi kami Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini, supaya apa yang kami sampaikan itu semua hanya oleh karena Engkau yang berbicara melalui kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini semua hanya dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama akan belajar daripada firman Tuhan. Kita akan belajar, kita akan lanjutkan firman Tuhan hari Minggu yang lalu. Ya, kita akan langsung saja buka Alkitab kita di dalam surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kalau sudah mendapatkan semua, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Silakan duduk. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya. Minggu yang lalu kita membahas tentang berakar di dalam Dia. Untuk kita berakar di dalam Dia, kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita pengertian untuk kita mengenal Dia dengan benar. Nah, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan, katakan dan dibangun di atas Dia. Kita tidak cuma bisa berakar, tetapi kita juga harus tumbuh, saudara. Ya, sekali lagi kita bukan cuma kita ngerti firman Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan benar. Bukan cuma itu saja, tetapi kita harus muncul, dibangun di atas Dia. Sebuah bangunan itu harus kelihatan, saudara. Ya, sekali lagi, sebuah bangunan itu rata-rata bangunan itu mesti naik ke atas, kecuali bunker, saudara. Bangunan itu ke dalam. Tetapi yang umumnya bangunan itu harus naik. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, kita orang yang sudah dipilih, kita sudah ditentukan.
Kita sudah diselamatkan, ditentukan untuk kita menjadi anak-anak Allah. Bukan cuma berhenti menjadi anak Allah, tetapi kita mulai harus bertumbuh, dibangun di atas Tuhan Yesus, saudara. Ya, kita harus memiliki dasar yang kuat. Hari Minggu yang lalu untuk kita memiliki dasar, ya, Matius pasal 7 katakan, setelah kita mendengar, kita melakukan firman itu. Ya. Seperti seumpama orang membangun rumah di atas batu. Dasar yang benar itu mendengar dan melakukan. Yang kedua, untuk kita bisa mengenal Tuhan, mata kita harus tertuju kepada Dia. Nah, dalam kita pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kita harus membangun diri kita. Sebuah bangunan, ya, gak ada yang cepat, saudara. Sekali lagi, sebuah bangunan itu gak ada yang cepat. Memang kalau saudara melihat, mungkin saudara pernah melihat internet di YouTube, ya, di Cina sana ada sebuah jembatan itu dibangun dalam 1 malam, saudara. Gedung tingkat 10 dibangun dalam waktu 1 minggu sudah jadi. Tetapi kita nggak melihat persiapan yang harus dia kerjakan berapa lama untuk membangun jembatan dalam semalam. Bayangkan, saya sendiri nggak bisa mikir, saudara, bangun jembatan semalam jadi. Ya. Gimana caranya itu? Tetapi persiapannya itu pasti gak cuma sehari jadi, saudara. Untuk mempersiapkan bangunan itu harus melalui proses yang panjang. Demikian juga ketika kita membangun iman kita, gak ada bangunan iman itu yang instan. Cuma kelihatannya saja instan, saudara. Sekarang ini banyak semuanya serba instan. Yang pertama diawali mie instan, terus nyusul sekarang ini yang banyak lagi apa, saudara? Santan tuh ya instan, saudara. Iya toh? Nah, semua berusaha dipikir biar bagaimana caranya bisa mendapatkan sesuatu barang dengan cepat. Nah, mari kita melihat dasar dari bangunan kita itu apa. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 katakan begini, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah sebagai pelayan Tuhan saya. Nah, di situ katakan Paulus adalah kawan sekerja Allah dan kamu jemaat Tuhan adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Saudara harus dibangun. Ya. Selanjutnya kita buka lagi Efesus pasal 2 ayat 21. Efesus pasal 2 ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, ya, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam
Tuhan. Saya ulangi, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, bukankah kamu adalah bait Allah, di mana Allah diam di dalam kamu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita orang percaya, kita harus bertumbuh menjadi sebuah bangunan yang indah, yang bisa dinikmati, menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita, saudara, adalah bait Allah. Nah, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus membangun diri kita sebagai orang percaya hingga dapat menjadi suatu bait Allah yang kudus, menjadi sebuah bangunan yang rapi, yang indah, membangun sebuah kehidupan yang indah di pandang dunia. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Petrus pasal yang pertama. Kita akan mulai ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga mulai. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Berhenti di sini dulu, ayat 3. Ya. Karena kuasa ilahinya Allah telah menganugerahkan kepada kita, Allah memberikan kepada saudara, kepada kita orang percaya, ya, apa? Diberikan apa, saudara? Diberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Ya. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Nah, dan saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari itu kita sebagai orang percaya kita harus semakin mengenal Dia. Ketika kita semakin kenal akan Dia, kita akan mengerti apa yang telah Tuhan sediakan buat saudara untuk kehidupan saudara, untuk saudara bisa hidup benar di hadapan Allah. Banyak orang Kristen tidak bisa mengenal Dia dengan benar. Sehingga apa? Sehingga hidupnya tidak benar. Maka dari itu bagaimana kita seharusnya, betapa pentingnya kita mengenal Dia dengan benar. Karena ketika kita mengenal Dia, Dia menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita, ya, menganugerahkan. Ayat yang ketiga juga Allah menganugerahkan. Ayat yang keempat Allah menganugerahkan, memberikan dengan cuma-cuma. Ya. Menganugerahkan kepada kita apa? Yaitu janji-janji yang berharga dan yang sangat
besar supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yang pertama tadi, Allah menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Yang kedua, Allah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Janji-janji Allah diberikan kepada saudara supaya apa? Supaya saudara dapat mengambil bagian dari kodrat ilahi. Apa maksudnya, saudara? Ya. Supaya saudara dapat mengambil bagian dari kodrat ilahi, dalam kodrat ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita dipanggil, saudara dipanggil bukan cuma untuk menerima hidup yang kekal, tetapi lebih daripada itu, saudara dipanggil untuk menjadi sama seperti Yesus. Ya. Kalau tema 2 tahun atau 3 tahun ini, temanya yaitu membangun karakter seperti Yesus. Apa artinya membangun karakter seperti Yesus? Saudara diberi kuasa untuk menjadi seperti Yesus. Saudara artinya juga saudara diberi kuasa untuk mengambil bagian dari Allah itu loh. Allah itu seperti apa? Kodrat daripada Allah itu seperti apa? Dan itu akan diberikan kepada saudara ketika saudara mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Dia dengan benar. Kita lompat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 langsung. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita, ya, apabila semuanya itu ada padamu, ya, nanti akan kita bahas ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau itu ada pada saudara, saudara akan berhasil di dalam mengenal Dia. Kita berhasil mengenal Dia. Ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Tetapi kalau tidak memiliki, ia menjadi buta dan picik, gak ngerti apa-apa, saudara, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Nah, saudara, mari kita akan melihat bagaimana kita bisa membangun diri kita untuk kita bisa mengenal Dia dengan benar. Ya. Kita kembali ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 ini tidak bisa terpisah dari ayat yang ke-4, saudara. Justru karena itu, karena apa? Karena saudara sudah diberi anugerah oleh Allah. Ya, Allah telah menganugerahkan kepada kita. Yang pertama adalah segala sesuatu yang berguna
untuk hidup saleh. Yang kedua, Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang sangat besar. Janji-janji yang berharga dan sangat besar itu. Supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar. Justru karena itu, karena dua hal tadi, karena dua hal anugerah Allah yang diberikan kepada kita, ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Karena kita sudah menerima anugerah Allah itu, kita harus sungguh-sungguh berusaha. Untuk apa? Yang pertama, menambahkan kepada imanmu kebajikan. Saudara percaya Tuhan kita harus memiliki iman yang benar. Iman di atas dasar yang benar. Dan iman kita itu dasarnya adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara punya iman yang benar. Justru karena itu, ya, kamu harus menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi iman itu harus ditambah, harus disertai dengan perbuatan. Dalam surat Yakobus katakan iman tanpa perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau saudara cuma punya iman tanpa perbuatan, iman saudara itu mati. Artinya iman itu kalau Tuhan Yesus gambarkan seperti orang membangun rumah di atas pasir. Ketika datang banjir, angin ribut, rumah itu roboh dan banyaklah kerusakannya, hancur saudara. Jadi kalau iman itu tanpa perbuatan, saudara pada hakikatnya atau sama saja dengan saudara tidak memiliki iman. Iman itu harus ditambah dengan kebajikan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Ya. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus itu baik, tapi setan pun sama, dia percaya Tuhan Yesus. Setan aja percaya Tuhan Yesus, saudara. Tetapi setan tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kalau orang Kristen mengatakan dirinya Kristen, memiliki iman kepada Tuhan Yesus tetapi tidak melakukan iman itu, levelnya sama dengan apa saudara? Setan. Setan percaya saudara, tapi enggak melakukan. Jadi orang Kristen gak percaya toh, levelnya podo karo setan. Makanya banyak orang Kristen juga yang hidupnya seperti setan saudara. Ya, pengennya buat kisruh terus saudara. Di iman harus disertai dengan kebajikan. Dan selanjutnya bukan cuma berhenti kepada kebajikan, kebajikan harus ditambah dengan pengetahuan. Ngerti saudara. Dimengerti apa yang dia lakukan. Ngerti iman itu seperti apa. Mengerti firman Tuhan itu apa saja. Sehingga dia bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia dapat mengenali imannya dengan sungguh-sungguh. Pengetahuan.
Bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan itu? Kita dengar firman Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan, saudara mulai ngerti firman Tuhan. Saudara baca Alkitab, saudara mulai ngerti firman Tuhan. Firman Tuhan yang seperti apa itu? Apa saja janji Tuhan? Seringkali banyak orang Kristen cuma yang dicari itu janji Tuhan kepada orang percaya. Tapi ketika apa toh kewajiban kita sebagai orang percaya? Apa yang harus saya lakukan sebagai orang percaya? Pernahkah saudara mencari akan hal itu? Apa yang harus saya kerjakan? Saya lakukan supaya saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Saudara bisa mengerti firman Tuhan, saudara akhirnya bisa menguasai diri saudara untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara bisa mengendalikan diri ya, ketika ada dua pilihan, dosa atau tidak. Ada dua pilihan, berkenan kepada Tuhan atau tidak ya, saudara bisa menguasai diri saudara. Dan pada penguasaan diri ketekunan. Saudara, kalau kita berbicara tentang tekun itu gak cuma seminggu 2 minggu. Orang yang tekun itu dia gak cuma sehari 2 hari. Seandainya saudara mengerjakan sesuatu dengan tekun, saudara gak ngomong, wes sebulan loh aku melakukan ini. Tetapi orang yang tekun itu melakukan segala sesuatunya sampai selesai. Kalau sudah selesai baru berhenti. Oke, saudara tekun bekerja. Saudara mengerjakan sesuatu. Ya, saudara tekun, teliti. Ya, saudara kerjakan itu. Meskipun di dalam pekerjaan itu saudara akan menemukan tantangan-tantangan atau masalah-masalah. Sekali saudara gagal, terus dilanjutkan. 2 kali gagal, 3 kali gagal, 100 kali gagal terus. Tapi kalau cuma 3 kali gagal, saudara gak mau lakukan lagi, menyerah aku. Itu artinya apa saudara? Saudara belum tekun. Tekun itu melakukan sesuatu sampai selesai. Demikian juga iman kita, saudara. Iman saudara. Saudara pelihara iman itu sampai selesai. Itu tekun, saudara. Setia sampai akhir. Meskipun banyak masalah yang harus dihadapi, saudara tetap menjalankan iman saudara. Saudara tetap bangun bait Allah itu sampai selesai. Kita tetap membangun diri kita sampai selesai. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Orang yang tekun
akan hidup yang saleh. Seperti ayat yang keempat tadi. Ayat yang keempat. Ayat yang ketiga, sorry. Ayat yang ketiga tadi. Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia. Hidup yang saleh itu yang seperti apa, saudara? Kalau kita berpikir hidup saleh itu yang seperti apa ya? Nah, hidup yang saleh itu hidup yang mengikuti firman Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, itulah hidup saleh itu, saudara. Dalam melakukan kehendak Tuhan. Ya. Orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita, yaitu orang yang sudah tekun, yang bisa mengendalikan diri. Hidup tekun, saleh. Kita kembali ayat yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-7, tekunan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Mengasihi saudara seiman. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kita bisa mengasihi semua orang. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu, semua yang seperti apa, mulai dari iman sampai kasih kepada semua orang itu, ya. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, semangat. Hidup itu menjadi semangat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita. Kita berhasil mengenal Dia. Ayat yang ke-9 katakan, ya, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ya, tidak memiliki semuanya, ia menjadi buta dan picik, sebab ia lupa bahwa dosa-dosanya sudah dihapuskan. Ya. Saya percaya kita sebagai orang percaya gak mau hidupnya seperti orang buta dan picik. Orang picik itu apa tuh, saudara? Ya. Orang picik itu gak ngerti. Kemudian, ya, orang picik itu pengennya menangnya sendiri. Ya, sekali lagi pengen menangi dewe. Jaluk benere dewe. Wis buta, picik, engkel gampangane. Orang picik itu engkel, licik, saudara. Ya. Kita kembali ke Kolose pasal 2 tadi. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Ketika bangunan kita itu semakin tinggi, semakin sempurna, maka iman kita itu akan semakin kuat. Saudara, gak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Saudara, gak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia ini.
Tapi kita benar mengenal Dia dengan benar. Mengapa banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus? Karena apa? Karena dia gak kenal Yesus yang sebenarnya. Mungkin dia sudah ke gereja sekian puluh tahun bahkan, tetapi dia gak kenal Yesus itu seperti apa. Baginya Yesus itu cuma Tuhan yang jauh. Baginya Yesus itu cuma pemimpin yang mengajarkan kebaikan kepada semua orang. Baginya Yesus itu cuma memberi berkat aja. Dia gak kenal Yesus itu yang seperti apa, saudara. Gak kenal secara pribadi. Tapi ketika kita mengenal Dia, bangunan semakin sempurna. Kita gak iso diombang-ambingkan oleh pengajaran, oleh keadaan dunia. Kita gak bisa diombang-ambingkan. Kita gak iso dipengaruhi oleh berkat-berkat dunia. Aja ning gereja neh. Kok tak kei kerjaan. Berapa banyak orang Kristen gara-gara kerja gak jadi ke gereja. Aku sih tetap Kristen kok. Tapi gak nanti ning gereja. Dina Minggu gak apa maneh dina liyane, saudara. Bener gak? Nek Minggu ora mosok arep teko dina Rebo. Mungkin ning konsel teko tapi minggune gak nanti teko. Ini dipengaruhi oleh keadaan dunia, saudara. Imannya mulai goyah. Ngakune sik tetap Kristen. Tapi benarkah dia itu mengenal Yesus? Benarkah hidupnya itu sesuai firman Tuhan? Benarkah hidupnya itu sudah mengambil bagian dari kodrat ilahi itu loh, saudara, yang tidak bisa dipengaruhi keadaan dunia? Tetap teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan sudah diajar tentang iman, mengenal Yesus dengan benar. Dan yang terakhir, hendaklah hidupmu melimpah dengan syukur. Hendaklah hidupmu selalu bersyukur. Kita bisa bersyukur karena apa? Karena saya mengenal Allah dengan benar. Karena saya mengenal Dia dengan benar, maka hidupku ini melimpah-limpah dengan syukur. Meskipun keadaan dunia yang kacau, hatiku tetap bisa bersyukur. Karena aku memiliki iman yang kuat, iman yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia. Meskipun kata orang sulit semuanya, masa sulit, tetapi aku gak bingung, gak khawatir. Karena ada yang menjamin saya, ada yang menyediakan segala sesuatu untuk saya. Tuhan jamin hidup saudara ketika saudara mengenal Dia. Dan ketika kita semakin mengenal Dia, kita akan semakin percaya kepada Dia. Amin. Percaya, semakin percaya dan percaya. Dan benarnya sebetulnya Tuhan cuma inginkan kepada saudara, untuk saudara percaya kepada Dia. Percaya sepenuhnya kepada Dia. Percaya dan semakin percaya. Saya sudah percaya. Ya, percayalah lebih
lagi. Saya sudah percaya sekali. Percayalah sekali dan percaya sekali saudara. Sekali percaya. Sudah 2 kali sekali percayalah 5 kali saudara. Sebab Tuhan sudah jamin hidup kita. Amin. Yang saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Dan betulnya kita sebagai orang percaya, ya, Tuhan cuma inginkan, ya, Tuhan sudah memberikan kehidupan saudara itu melimpah dengan syukur. Maka dari itu bersyukurlah senantiasa. Mari kita semua bangkit berdiri. Ngarepekan iya toh. Iya sih, dia. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatlah dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku,
mengambil bagian kodrat ilahi yang telah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Tuhan, biarlah firman ini bukan cuma kami dengar, tapi firman itu juga kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga pertumbuhan iman rohani kami dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan pertama dilayani oleh Ibu Rita, dan yang kedua dilayani oleh Ibu Toyo. Rabu jam 17.30 atau setengah 6 malam latihan musik. Kamis jam 8 ibadah kenaikan Tuhan Yesus, leader oleh Ibu Ana, singer host Mas Hosea dan Ibu Margiati. Untuk pemain musik, drum Bapak Wito, bass Bapak Karyono, gitar Mas Trian, keyboard saya sendiri. Untuk lighting Rafa,
operator David. Sekian, mari kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini, kita mengucap syukur. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir, dan Engkau telah memberkati kami semua. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka berlipat kali ganda. Kau nyatakan kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, Kau memberkati kehidupannya, usaha pekerjaannya Engkau memberkati, apa saja yang dikerjakannya Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini juga kita akan berdoa buat anak-anak kita, Steffi, Cici, dan Jenny. Yang untuk Steffi, Cici mulai besok akan menghadapi ujian di sekolahnya, dan Jenny besok tanggal 22. Ya, kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak-Mu ini, buat Steffi, Cici, dan Jenny, yang dalam minggu depan mulai tanggal 15 dan tanggal 22 akan menghadapi ujian. Mari Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini, Engkau memberkati dengan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan Yesus, juga Tuhan, Engkau memberkati dengan pengetahuan, Engkau memberkati dengan hikmat, dengan daya ingat yang kuat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ketika ia melaksanakan ujian, menyelesaikan soal-soal ujian. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semuanya, supaya Tuhan, dia dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dan akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan kerinduannya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ini semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Di mana saja mereka berada, mari Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, sehingga minggu-minggu yang akan datang mereka dapat bersama-sama kami kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau memberkati perjalanan setiap anak-anak-Mu. Engkau pimpin,
Engkau menyertai Tuhan, sehingga mereka dapat sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan angkat tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.